Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Pratama, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, dengan NIM 19.024-29. Saya akan memperkenalkan sistem hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Secara fungsional, saling tergantung. Lalu yang kedua, dibatasi dalam suatu lingkungan. Yang ketiga, perubahan suatu bagian berakibat pada bagian yang lain. Yang keempat, berbentuk suatu kesatuan kerja. Lalu yang kelima, untuk mencapai tujuan. Lalu Lawrence M. Friedman, sistem hukum ada 3 bagian atau komponen. Yang pertama, komponen struktural, bergerak di dalam suatu mekanisme, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penegak hukum, badan yang berwenang menerapkan hukum. Lalu yang kedua, komponen substansif, hasil nyata dari sistem hukum. Hukum in concentrato atau kaidah hukum individual, keputusan kasus jurisprudensi. Lalu yang kedua, hukum in abstracto atau kaidah hukum umum, yaitu dasar hukum individu bagi siapa saja. Lalu yang ketiga, komponen budaya hukum, sikap publik atau warga masyarakat, beserta nilai-nilai yang dipegang. Hukum keluarga dan hukum waris. Lalu macam-macam sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Berkembang di negara-negara Eropa daratan, sering disebut sebagai civil law, berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi. Kumpulan peraturan hukum disebut Corpus Juris Civilis, lalu dianut dijadikan dasar perumusan negara-negara Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, Indonesia. Lalu prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental. Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Tujuan hukum, kepastian hukum. Tujuan hukum adalah kepastian hukum atau nilai utama hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim juga berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum Anglo-Amerika. Asalnya dari Inggris abad ke-11. Sering disebut sebagai sistem common law dan sistem unwritten law. Tapi tidak sepenuhnya benar. Dikenal juga adanya sumber-sumber hukum
tertulis atau statutes merupakan sistem hukum positif di Amerika, Kanada, beberapa negara Asia, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Lalu ada prinsip dasar sistem hukum Anglo-Saxon, yaitu sumber hukum adalah putusan-putusan hakim dan atau pengadilan mewujudkan kepastian hukum. Prinsip-prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Sumber-sumber hukum seperti putusan hakim, kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu. Peranan hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja, juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim juga mempunyai wewenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Hukum baru akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara sejenis. Lalu yang ketiga, sistem hukum adat. Sistem hukum adat hanya dalam kehidupan sosial di Indonesia. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda, ad recht, oleh Schoch Hergronze. Pengertian hukum adat mengandung makna hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Pemuka adat berperan melaksanakan sistem hukum adat, pengaruh besar, pemimpin yang disegani menjaga keutuhan hidup sejahtera. Lalu yang keempat, dan sekaligus yang terakhir, adalah sistem hukum Islam. Dianut oleh masyarakat Arab, berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Bersumber hukum pada Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Dan yang terakhir, dasar hukum mengatur segi pembangunan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.